شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم يا شيخنا القطبكم أحضر كرامة تعوم يا شيخنا القطبكم أحضر كرامة تعوم يشفى بها من سقوم ونكفى ذا المؤذين يشفى بها من سقوم ونكفى ذا المؤذين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mana Bapak? Bapak mana? Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli syadid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama-sama Sohibul Bait, Pak Dokter dan Ibu Dokter, mudah-mudahan beliau, keluarga beliau, orang yang dicintai oleh beliau, keturunan beliau semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang selalu mendapatkan riayah, wiqayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, luaskan rezekinya, selamatkan usahanya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucunya anak cucu yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saudara-saudari Al-Faqir yang sama-sama duduk di majlis yang penuh barokah ini, majlis zikir, majlis ta'lim ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah,
dibahagiakan hidupnya oleh Allah, diselamatkan dohir batinnya, dunia akhiratnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, riayah, wigayah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan al-khasir man dhanna annallaha subhanahu wa ta'ala la yaghfirulah. Orang yang rugi, orang yang celaka yaitu seseorang yang mempunyai keyakinan di hatinya bahwa Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. Apabila kita berhusnudzon kepada Allah dengan mengamalkan warna-warni ketaatan terlebih, Masya Allah, di hari yang mulia ini, bahkan Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan al-ayadu salasatu ayyamin. Hari raya itu ada 3 katanya. Yang pertama Lailatul Jum'ah atau Yaumul Jum'ah. Yang pertama itu hari Jumat. Masya Allah, ini hari yang mulia. Ya, tidaklah ada seorang muslim, tidak ada seorang mukmin yang melaksanakan ketaatan kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan dosa kita saja, dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada waktu ini kita mendapatkan riayah. Ini bukan keinginan kita tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menginginkan kepada kita semuanya agar kita dijadikan orang yang mulia dunia akhirat. Salah satu ulama mengatakan kalau kita man aroda ayya'rifa magamahu indallah falyantur haitsu aqamah, kata beliau. Barang siapa yang ingin tahu kedudukannya sebatas mana, ya, siapa ingin tahu kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sampai mana, maka lihatlah di mana Allah taala letakkan dia. Apabila Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di majlis zikir, berarti pada saat itu Allah taala mengingatnya dengan karunia-Nya. Apabila Allah SWT mendudukkan dia di majlis ilmu, maka ketahuilah bahwa Ta'ala ingin mendidik dia. Apabila dia didudukkan di tempat majlis istighfar, atau Allah Ta'ala letakkan dia di tempat yang di situ orang tersebut membaca istighfar, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu menggerakkan dia untuk berdoa, maka ketahuilah Allah Ta'ala akan mau memberi dia. Apabila kita mungkin diletakkan di tempat yang di situ ada kemurkaan Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala murka kepadanya. Alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita semuanya di majelis yang mana insya Allah majelis ini menjadi sebab untuk kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Ya, dia jadi sebab kita menjadi orang-orang yang mulia dunia akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat kita semua digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita digabul Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua hajat kita zahiran wa batinan dunyan ukhran dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, sebelum kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebelum kita bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebelum kita memohon kepada Allah dengan wasilah Syekh Abdul Jilani, ya seperti biasa kita ngaji, ya mudah-mudahan yang ngaji ini sebagai bekal kita semuanya untuk menjalankan kehidupan kita agar kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Karena kata ulama, sering saya ucapkan, sering saya sampaikan bahwa jalan yang paling cepat untuk menuju surga, jalan yang paling mudah untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu hadir kepada majelis ilmu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, bersabda baginda Rasul SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala mudahkan untuknya untuk belajar ilmu agama, maka Allah SWT akan mudahkan dia ya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Kutub Sayyiduna Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Al-Faqih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama al-ilma ghufira lahu qabla ay yakhtuwa. Siapa-siapa yang melangkahkan kakinya, siapa-siapa yang berpindah dari rumah menuju ke tempat yang lainnya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah SWT ampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya, kedua orang tua kita semua diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita teruskan pengajian tentang masalah bab solat. Ya, bab solat kemarin sudah dijelaskan bahwa ada udzur solat. Udzur solat boleh kita meninggalkan solat, tapi bukan meninggalkan secara total, bukan. Ya, bukan. Tapi boleh kita meninggalkan solat karena sebab udzur. Ya, kemarin jelaskan tentang masalah apa itu udzur solat ada 4. Yang pertama lupa. Ya, karena sholat nggak boleh ditinggalkan selagi nafas ada, ya, dan pikiran masih ada di otak kita, ya, madamatil hayatud ada thabitatan fil jasad, selagi ada kehidupan di badan, nggak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah awal pertama kali kita kelak pada hari kiamat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pun amal kita, mungkin kita ahli sedekah, mungkin, ya. Mungkin pun ya kita mungkin ada seseorang yang ahli sedekah, membantu orang dan seterusnya, tapi dia berani meninggalkan sholat, maka semuanya nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau masih ada waktu, mau masih ada kesempatan, mau masih ada nyawa, kita perbaiki sholat kita agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mengamalkan yang lainnya, pertama kali yang kita pelajari tentang masalah sholat. Iya. Tapi sholat butuh kepada syarat dan rukunnya. Mungkin kita walaupun sudah sholat, mungkin secara dohiriyahnya kita tahu, tapi secara maknawiyahnya kita belum tahu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana kita belum pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Kapan kita melihat Rasulullah SAW sholat? Ya kan? Oleh sebab itu kita belajar melalui kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama, yang mana ulama tersebut menimba ilmu, menerima ilmu daripada gurunya sampai para tabi'in. Kemudian tabi'in belajar kepada para sahabat, kemudian sahabat melihat langsung salatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita perbaiki. Ya, semua akan menjadi baik, kehidupan kita akan tenang. Kehidupan kita akan bahagia, rezeki kita akan lancar, bahkan dunia akhiratnya kita menjadi orang yang mulia dengan kita menjaga sholat kita. Cukup satu sholat saja kita perbaiki, insya Allah yang lainnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki sholat ini? Tahu bagaimana cara-cara sholat yang benar seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah dijelaskan bahwa udzur sholat, maksudnya kalau meninggalkan waktu itu, ya, nggak dosa dengan 4 perkara. Yang pertama lupa, namanya lupa, ya kan, lupa. Tapi tatkala ingat wajib dia mengqadha, ya, mengqadha. Saya lupa, lupa nggak sholat tadi. Kenapa? Mungkin kesibukan atau seterusnya. Ya. Kedua yaitu apa? Ketiduran, tidur asar, ya, bangun subuh. Berapa sholat ditinggalkan itu? Masya Allah. Ingat, satu sholat yang ditinggalkan ini bukan menakut-nakuti. Ya, Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Tidak ridho satu dari umatnya, entah ia bejat atau mungkin perampok, tidak ada satupun daripada umat baginda Nabi Muhammad. Nabi itu ridho, ya, dia itu masuk neraka. Tidak ada. Nabi yang paling luar biasa, juru selamat kita satu, baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap detiknya yang dipegang oleh Nabi SAW 2 perkara. Allah dan umatnya. Allah dan umatnya. Dipikir apa? Bagaimana umatku tatkala
apa akhir zaman. Makanya kita Masya Allah beruntung pada saat ini kita diberikan hidayah. Ini nggak bisa dibeli dengan sedunia dan isinya. Kita duduk di majlis ini nggak bisa dibeli dengan dunia. Ya, seisinya, seandainya isi itu emas punya kita, untuk membeli pahala yang kita dapatkan bersama ini tidak mungkin dibeli. Ada pun kita tukar dengan pahala yang kita dapatkan pada saat ini nanti pada hari kiamat. Ya, ingat ini Masya Allah, alhamdulillah, ini hidayah, riayah, wigoyah dari Allah Ta'ala yang luar biasa, hadiyatun uzma, ni'matun jasima, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, amin ya rabbal. Amin. Ya, walaupun ngaji mungkin sepatah dua patah kata, dengar satu faedah, dua faedah, Masya Allah. Zaman sahabat dulu, ya, ingin mendapatkan satu untaian kata, satu hadis Nabi Muhammad butuh 3 hari perjalanan. Dikejar. Ya, dikejar sampai dalam kitab Minhalul Latif mengatakan sahabat tidak mau satu pun ketinggalan untuk mendengarkan hadis baginda Nabi Muhammad. Sehingga yang kerja, yang satu diutus untuk hadir. Tatkala pulang, ya apa yang dia dapat dari Rasulullah SAW ditulis, gantian gitu terus. Ya, ini sangat hirisnya para sahabat terhadap mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus begitu. Nilainya seseorang, kesejatian seseorang ini tergantung cintanya kita kepada ilmu. Innar rajula la takmulu lahu rajuliyatuhu rajulitahu, ya, la takmulu lahu rajulituhu illa idza ta'allama ilma wa amila bih. Seorang itu tidak dinilai manusia yang sejati kecuali dia mau menuntut ilmu agama dan dia mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan kata saya, kata para aulia, para ulama yang ternukil dari lisan suci baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin kita bertambah ilmu, semakin kita bertambah kefahaman dalam ilmu, maka semakin tingkatan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kemarin dijelaskan, sudah nggak saya ulang lagi, bahwa udzur sholat ada 4. Yang pertama itu apa? Lupa. Kedua tidur. Ingat, ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Satu sholat kata Rasulullah SAW siksanya 7 juta tahun di neraka. Kalau benar-benar dia meninggalkan sholat tanpa udzur. Ya, ini harus kita perhatian. Ya, buat siapapun ini, ya, nggak kiai, nggak siapapun ini hukum rata untuk siapa umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung pada saat ini kita masih bisa ngaji bersama, ya, menuntut ilmu bersama. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Al-jam'u menjamak. Ya, kalau kita nanti sholat maghrib dijamak, isya sama maghrib dijamak. Ya, jadi isanya nggak sholat lagi, bukan ditinggalkan, tapi sudah dijamak. Iya, yang terakhir al-ikrah, dipaksa. Kamu kalau sholat saya bunuh, nah ini namanya dipaksa namanya. Ya, kita boleh meninggalkan, tapi nanti tatkala sudah selesai pemaksaannya, nanti Nah, kita qadha sholatnya sudah selesai. Ya, nanti saya nggak membahas masalah bagaimana saya sudah berapa kali meninggalkan sholat, apa tobat. Tidak ada satu dosa pun di muka bumi ini yang tidak ada jalan untuk tobat. Allah Ta'ala itu maha kasih sayang kepada kita. Ya, tinggal kita cari jalannya bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketenangan kehidupan kita itu dengan satu, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Ibu ini ya? Nah, sudah. Sekarang perhatikan yang paling penting ini. Ya. Sekarang bab arkanus sholah, rukun sholat. Ya, kalau sholat itu ada 10 memang. Ya, rukun sholat ada 10. Ada 10. Salah satunya apa itu? Islam. Harus Islam. Sholat nggak Islam bagaimana? Ya kan ya? Terus, jadi apa bedanya syarat dan rukun? Kalau syarat itu kewajiban yang dilakukan sebelum melaksanakan kewajiban. Ya, kalau rukun itu kewajiban yang dilaksanakan setelah melaksanakan ya. Apa kewajiban kita? Sholat. Ya, sholat atau wudhu atau puasa atau haji. Ya, atau haji. Nah, yang dinamakan syarat yaitu kewajiban, yaitu suatu kewajiban yang kita kerjakan sebelum sholat. Kalau rukun yaitu kewajiban yang kita laksanakan tatkala kita sholat. Paham ini ya? Nah, ini penting sekali ini. Ya, ini bukan sunnah hukumnya, hukumnya
wajib. Jadi ada syarat, ada rukun. Kalau syarat salah satunya Islam, ya, atau balik, ya, mukallaf, balik dan akal, menutup aurat, ya, menghadap kiblat, bersih badannya, bersih tempatnya, ya kan ya, ya, terus dan seterusnya. Nah itu sudah kita insya Allah sudah tahu semuanya, semuanya. Ibu-ibu pakai muknah, bapak pakai sarung, sudah cukup, sudah. Jelas gak mungkin tatkala tatkala lagi kotor badannya sholat kan gak mungkin ya. Sudah tahu semua secara globalnya. Ya, saya singkat langsung kita membahas tentang masalah arkanus sholat. Biar selesai. Nanti setelah kita membahas secara penuh tentang masalah sholat, kita nanti mengadakan sesi tanya jawab. Ya, tentang apa dalam sholat yang belum kita pahami. Mungkin tentang tatkala jamaah, mungkin tatkala ini. Bagaimana pakaian saya? Ya, saya nggak bawa pakaian lagi. Ya, tapi najis pakaian saya, tetap sholat silahkan. Bagaimana ibu-ibu? Ya, seandainya kita sholat nggak ada muknah, nggak ada atau nggak ada muknah. Ya, boleh sholat dengan dengan abaya kita boleh. Mazhab siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Tertera di kitab Yaqutun Nafsi dan terusnya. Ini harus kita pahami. Ya, nanti ya kita sekarang bahas yang paling pokok dulu tentang masa arkanus sholat. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat itu ada 17. Satu persatu di antaranya harus kita paham secara detail. Ya, satu persatu di antaranya kita harus paham secara detail. Ya, jadi arkanus sholat, rukun sholat ada berapa? 17. Sekali lagi, ya ini perhatikan, penting ini. Ini bukan sunnah. Kalau kita sholat tapi nggak mengetahui ini, ya sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selalu berdosa. Ini bahayanya orang bodoh di sini. Makanya mengadakan hal seperti ini hukumnya wajib, duduknya wajib. Ya ini, ya bisa paham ini ya. Ya jadi kalau surutus sholat atau surut kewajiban yang dilakukan sebelum melakukan sholat, kalau kewajiban sholat ya. Ya, kalau rukun yaitu kewajiban yang dilakukan setelah atau sedang melaksanakan sholat. Kalau kewajibannya kalau puasa ya puasa, kalau nikah ya nikah, wudhu ya wudhu dan seterusnya. Ya. Apa rukun itu? Ya, rukun itu adalah tiang. Ar-ruknu itu tiang. Ya. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat, ya secara total memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 13, ya ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17. Loh kok bisa begitu? Bisa, nanti saya detailkan. Ya ini perhatikan, bila kita sholat seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mulai Allahu Akbar kita mengerti tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ya, kalau dulu aku sudah jelaskan masalah wudhu, ya kan? Wudhu kan termasuk syarat surutus sholat. Sudah semua dijelaskan lagi yang tahu nggak hatam nanti kan ya. Ya, wudhu bagaimana, syarat wudhu bagaimana, sholat bagaimana, mandi bagaimana, sudah selesai secara detailnya. Ya, tinggal kita sekarang ya tentang memahami tentang masalah sholatnya. Ya, jadi yang pertama ya arkanus sholat terbagi menjadi 4. Dari 17 itu menjadi 4. Ya, secara globalnya ada penjelasan secara global, ada penjelasan secara tafsil begitu. Ya, ya. Jadi kalau pesantren begitu. Ya, jadi tahu satu persatu di antara pembahasan itu tahu detailnya. Ya. Nah, itu ada 4. Ya, di antara 4 itu ditafsirkan menjadi berapa? 17. Ya. Yang pertama niat. Perhatikan ini, niat banyak yang salah ini. Niat. Ya, kapan terjadinya niat? Ya, tatkala kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatim mustaqbil qiblati, adaan makmuman imaman, ya, adaannya atau sendirian boleh ya. Allah, mengucapkan usul itu sunnah. Loh, katanya wajib. Wajibnya kapan? Nah, ini, ya kan? Wajibnya kapan? Di sini. Ya, wa waktuha mahalluha, tempatnya niat. Jadi yang pertama,
dari rukun sholat dan rukun-rukun ibadah yang lainnya dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu yang diwajibkan yaitu niat. Paham nggak ini? Paham nggak ini? Saya ngotot-ngotot ini biar paham maksudnya ya. Ngotot beneran ini ya. Karena ini wajib hukumnya. Bukan tabligh akbar yang hukumnya sunnah yang jelaskan itu. Apalagi kalau saya tabligh akbar yang dijelaskan masalah tertawa-tertawa. Aduh, itu bukan sunnah lagi, itu makruh itu. Makruh mughaladah katanya. Insyaallah. Paham nih ya, paham ya? Ya. Yang pertama, ya dari para kewajiban sholat yaitu niat. Mahalluha, tempat niat, al-qalbu, yaitu hati. Kapannya, waktunya kapan? Wa waktuha asna'at takbir. Waktunya itu di pertengahan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Paham? Nah, bagaimana itu prakteknya? Ya, sunnahnya nanti sunnah sholat lebih daripada 100. Waduh, ini enggak seumur hidup enggak habis-habis pembahasannya ya. Iya, Masya Allah. Ya, inilah ilmu, Masya Allah. Semakin ilmu yang kita bertambah, semakin tenang hati kita. Semakin tinggi derajatnya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ini. Ya, niat dalam segala hal. Entah itu niat haji, entah niat puasa, seterusnya. Berhubung sekarang bahas masalah sholat, sekarang saya jelaskan tentang masalah sholat. Ya, niat itu tempatnya hati. Paham? Ya, waktunya kapan? Waktunya di pertengahan takbir. Takbiratul ihram. Takbir dalam sholat ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Paham? Apa itu? Takbir ihram, tatkala mengucapkan Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram cuma sekali dalam sholat. Iya. Yang lainnya, sami Allah, Allahu Akbar sampai salam itu Allahu Akbar itu hukumnya sunnah. Jadi yang selain dijelaskan nanti ini hukumnya sunnah. Dikerjakan, nggak dikerjakan itu apa? Tidak sah sholatnya. Tapi kita kan butuh bonus pahala yang lebih lagi, kan ya? Paham ini? Jadi selain dari 17 ini hukumnya kalau kita tinggalkan satu dari 17 ini batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Paham? Ya, yang pertama niat. Kapan waktunya? Takbiratul ihram. Itu. Jadi kalau usolli fatudhuri hukumnya Jadi kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, kapan niatnya orang itu? Niatnya tatkala takbiratul. Makanya itu kebanyakan imam atau orang sholat yang ngerti masih panjang. Allahu Akbar. Kenapa panjang? Menetapkan hati untuk mengucapkan niat. Bagaimana niatnya? Niat saya sholat duhur 4 rakaat. Di hati. Lisannya baca Allah. Nah itu yang benar. Kalau selama ini kita nggak mengaku itu, sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pentingnya ilmu. Seandainya 50 tahun baru tahu ini, hati-hati. Masya Allah. Kita tobati sekarang. Ya, dengan kita belajar ini, mudah-mudahan ya dosa-dosa kita yang dulu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya orang bodoh, bagaimana lagi? Akuin kita bodoh semuanya. Ya, jangan mangku pinter. Ya. Memang ini sudah jadi apa karakter manusia. Innahu jahulan, innahu zaluman jahula kata Allah. Manusia sifatnya dua, dolim dan bodoh. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Jadi kalau kita disebut bodoh, jangan marah. Jangan marah. Apa mana bodoh? Bodoh itu ada mula ilmi bisyai, tidak mengetahui sesuatu. Kan kita banyak perkara-perkara yang belum kita ketahui kan? Nah, berarti kita masih bodoh. Perhatikan nih, paham nih? Ya, sudah. Saya singkat yang pertama itu niat. Kapan niatnya? Tatkala takbiratul ihram Allahu Akbar. Sudah. Iya. Paham ini? Ya. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Ya. 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 Terlalu banyak penjelasannya. Ya, kalau nurutin ini nggak selesai nanti ya. Ya. Jadi yang apa itu? Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram? Itu Allahu Akbar. Wajib nggak ditinggalkan itu. Iya. Ini pembahasan dalam kitab bermacam-macam. Tapi yang benar ingat itu Allahu Akbar.
Akbar. Kalau lain itu mungkin Allahu Akbaru, ya Allahur Rahmanu enggak boleh itu ya. Ya satu, ya. Itu kalau kita sholat Allahu Akbar, sudah. Lah tatkala Allahu Akbar, kita mengucapkan niat di dalam hati. Sudah, selesai dua rukun. Iya. Ketiga al-qiyamu 'alal qadiri. Berdiri bagi orang yang mampu. Loh, ini batas gak mampu seperti apa? Nah, ini perhatikan. Perhatikan nih. Boleh nggak saya sholat duduk? Boleh. Jikalau tidak mampu lah. Batas gak mampu itu seperti apa? Nah, ini. Ya, ini. Ya. Batas gak mampu kalau kita melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri bisa mengurangi kekhusyuan, mengurangi ketenangan dalam sholat, boleh duduk baginya. Tidak harus nggak punya kaki, naudzubillah min dzalik. Tidak harus patah dulu, nggak boleh berdiri. Nggak boleh duduk ya. Paham nggak ini ya? Tidak harus apa itu lumpuh dulu, enggak. Pokoknya kita sholat, ya. Tatkala kita sholat mungkin, ya. Hukumnya wajib ini, hukumnya wajib, ya. Hukum wajib berdiri kecuali sunnah. Kalau sunnah boleh duduk walaupun mampu. Boleh tiduran walaupun mampu. Sah sholatnya. Paham ini? Paham ini? Ya. Kalau sholat wajib itu ada 3. Sholat wajib berarti sholat 5 waktu. Ya. Sholat mandur. Sholat yang dinadarkan. Saya kalau bisa naik haji mau sholat 1000 rakaat. Wah, itu 1000 rakaat wajib itu. Wah, wajib. Iya. Ngerti? Ya. Sholat apa itu? Sholat apa itu? Sholat itu apa? Sholat apa namanya ya Allah? Ya, sholat apa? 5 waktu. Sholat Jumat, sholat i'adah dan sholat manduro. I'adah diulangi, sholat ulangi lagi. Ya, yang tadi nggak sah karena sebab sesuatu, ya wajib kita mengulangi. Ya, nanti setelahnya ini dijelaskan secara detail. Ya, yang mana bahwa sholat wajib bukan 5 waktu saja. Sholat jenazah, sholat Jumat, sholat i'adah, sholat mandhuroh, dan sholat 5 waktu. Semuanya ini adalah sholat yang wajib. Yang mana 5 ini hukumnya seperti ini. Wajib berdiri bagi yang mampu. Paham gak ini? Nah, kalau selain ini terawihkah itu, duhakah itu, atau tahajud dan lain-lainnya yang saya sebutkan di atas, boleh duduk walaupun mampu berdiri. Boleh berbaring walaupun mampu duduk. Tapi sholat berdiri lebih afdol daripada sholat duduk. Sholat duduk lebih afdol, yaitu lebih banyak pahalanya daripada sholat berbaring. Paham ini? Paham? Nah, sudah. Lah, wajib bagi orang yang sholat 5 waktu harus berdiri bagi yang mampu. Batas gak mampu apabila tatkala kita sholat berdiri mengurangi kekhusyuan. Contoh, mungkin kita punya dumal. Apa dumal itu? Masya Allah. Bisul, ya. Bisul. Kan kalau kita sholat bisulan kan duduknya ditata-tata kan ya. Ditata atau rematika apa itu? Asam urat ya kan ya. Kalau nggak tahu rasanya ya enak ngomongnya, tapi kalau sudah tahu rasanya, wah aing lir jelaskannya ya. Gitu. Nah itu duduknya sulit. Nah itu boleh duduk itu. Boleh, tidak harus nggak punya kaki. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh, nggak harus lumpuh dulu boleh duduk. Enggak. Yang dimaksud ini dia mampu jika batas, perhatikan, jika kalau kita berdiri mengurangi kekhusyuan, mengurangi ketenangan tatkala kita melaksanakan sholat, boleh duduk. Paham? Ihsan dure, Masya Allah. Kalau kita tahu ilmunya itu Masya Allah. Kenapa ringan? Ya, ringan Islam. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Cuma gangguannya yang sangat berat. Agama mudah. Kalau kita tahu ilmunya, ya. Kalau kita pikir ya, Pak dokter, ya. Kalau kita bagaimana bisa buat obat? Ternyata yang tahu ilmunya gitu-gitu saja kan ya. Ya kalau kita pikir secara detail, buat HP sulit nggak kira-kira? Sulit. Tapi yang sudah ahli per-HP-an, ya gitu-gitu saja. Begitu dah dalam keilmuan. Dalam agama, kalau sudah tahu ilmunya, menghadapi situasi apapun tenang.
Maka itu kunci kesuksesan, kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci segala-galanya, bahkan kunci untuk masuk surga, satu ilmu. Nggak ada, bukan kuncinya itu apa itu lainnya, ilmu. Semakin ilmu kita banyak, maka semakin luas kesuksesan kita, semakin luas daripada apa namanya itu keselamatan kita dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kunci kesuksesan, kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, satu, bertambahlah ilmu. Pahami, paham? Wah, ini ngotot-ngotot ini, bener-bener ini. Ini masih tiga. Masih tiga. Siap terus, siap. Ibu siap terus? Ya, insya Allah. Ya, yang pertama nih, niat praktekin. Loh, ini satu ilmu. Ternyata